إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد، ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, dan kepada seluruh santri yang hadir pada malam hari ini, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita malam hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs, di dalam penyucian jiwa, menjadi bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, hati yang bersih dari noda-noda dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan seluruh dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang suci dari segala bentuk kegalauan, dari segala bentuk kekufuran kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka hati yang sehat, hati yang bersih adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertauhid, hati yang selalu tunduk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kaidah yang ketiga, al-qaidatu tsalitsatu, Al-Quranul Karimu manba'u at-tazkiyati wa ma'inuha. Baik. Al-Quranul Karim sebagai sumber kesucian hati dan sebagai penolong dalam kesucian hati seseorang. Di dalam hal ini kita mengetahui bahwa di antara sebab hati seseorang menjadi tenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan senantiasa tenang dengan sebab mengingat Allah. Ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Di antara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dalam bagian zikrullah ta'ala. Dan di antara zikrullah ta'ala yang kita lakukan pada malam hari ini, di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita duduk bersama membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bagian dari
zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab talabul ilmi ini Allah pun menenangkan hati pikiran kita, menjadikan diri kita diri yang bersih dari noda-noda dosa, hati yang bersih dari hal-hal yang buruk dan tercela. Maka di sini Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahumallah, beliau dan ayah beliau, semoga Allah merahmati beliau berdua, dua orang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Di dalam memulai kaidah yang ketiga ini, yaitu tentang Al-Quranul Karim sebagai sumber pembersihan jiwa, beliau mengatakan, menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh benar-benar, laqad, sungguh benar-benar, dua penegasan, penekanan, taukid. Benar-benar manallah, Allah telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan nikmat 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus, idh ba'atha, ketika Allah mengutus, fihim, di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah orang beriman, rasulan min anfusihim, seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari orang-orang beriman. Yatlu alaihim ayatih, yang bertilawah, yang membacakan kepada mereka, rasul yang membacakan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan rasul yang mensucikan mereka, mentazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, rasul yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim. Wal hikmah, dan hikmah, yaitu sunnah, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini yatlu alaihim ayati, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ayatnya, ayat-ayat Allah, maksudnya ayatihi, ayat Allah, dalam keadaan mensucikan diri kaum muslimin, mensucikan diri orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa'adhamu ma tazku bihi an-nafs Al-Quranul Karim, maka yang paling agung, yang paling besar di antara sebab pensucian jiwa adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Al-Quranul Karim sebagai kitab tazkiyah, sebagai kitab penyucian yang Allah turunkan kepada segenap manusia. Maka yang beriman kepada Al-Quran tersebut, beriman kepada Allah yang menurunkannya, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan Al-Quran itu sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beriman dengan ini, sucilah jiwanya, sucilah hatinya, menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quranul Karim manba'uha, sumbernya, sumber penyucian jiwa. Begitu juga wa masdaruha, referensi di dalam penyucian jiwa. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Maka siapapun yang menginginkan kesucian untuk jiwanya, maka hendaklah ia meminta kesucian tersebut di dalam kitab Allah,
Hendaklah ia mencari kesucian jiwanya di dalam kitabullah azza wa jalla. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas, di antara manusia ada yang mencari ketenangan jiwa dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah, dengan hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Ada yang mencarinya dengan musik, padahal musik tidak akan pernah bersatu dalam jiwa manusia dengan Al-Quranul Karim. Musik dan Al-Quran tidak akan pernah bersatu dalam jiwa manusia, sebagaimana hari ini diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Musik dalam jiwa manusia tidak akan pernah bersatu dengan Al-Quran. Semakin dia mendekat kepada musik, percayalah, dia akan menjauh dari Al-Quran. Semakin mereka menambah sound system di dalam rumahnya untuk musik, maka Al-Quran di dalam rumahnya semakin berdebu. Semakin terpajang di lemari, semakin berdebu karena sering tidak digunakan, sudah lama tak terpakai. Maka sejatinya Al-Quran dan musik tidak akan pernah bersatu dalam jiwa manusia. Dan jika penuntut ilmu, para pelajar agama menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburinya, menyibukkan diri dengan itu, dia pelajari hukum-hukum di dalamnya, dia insya Allah akan melupakan musik. Perlahan dia akan meninggalkan musik. Karena di antara musik itu ada efek candu yang semakin mengotori jiwa seseorang. Nah, maka ketika orang-orang menginginkan untuk mencari penyucian jiwa, falyatlubha fi kitabillah ya azza wa jalla. Hendaklah ia mencari penyucian jiwanya di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim. Dia baca dengan bacaan yang benar. Dia berusaha menghafalnya sehingga masuk dalam jiwa, dalam hati. Nah, hafalan yang mutqin, yang lengket dalam jiwanya. Dia sibukkan dirinya dengan membahas, mempelajari tafsir Al-Quran. Dia lihat hukum-hukum syariat di dalamnya. Dia catat kandungan-kandungan makna di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dia baca kitab-kitab tafsir. Tiap ayat-ayat yang dia baca, yang dia dengar, dia lihat tafsirnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'an alla yadhilla fid dunya." Allah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Jaminan Allah. Bagi siapa? Bagi siapapun yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Tidak akan sengsara di akhirat. Di dunia tidak tersesat, di akhirat tidak sengsara. Syaratnya apa? Mengikuti Al-Quranul Karim. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat dalam surat Thaha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, petunjukku kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, inilah keagungan dalam mengikuti Al-Quranul Karim. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh orang tersebut dari kesesatan dan jauh pula dari kesengsaraan. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Dalam surat Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah datang kepada kalian mau'izah,
nasihat, petunjuk, arahan min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fi sudur, dan obat untuk hati. Obat untuk hati. Wa shifaa'un lima fi sudur, obat untuk hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran tersebut yang datang dari Rabb kalian, mau'izah yang datang dari Allah, nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran, sebagai syifa lima fis sudur, sebagai penyembuhan di dalam hati seseorang. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuhan, sebagai obat, penawar penyakit-penyakit hati, penawar penyakit-penyakit hati yang mungkin hati kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ingin mengingkari Rasulullah, tidak mau taat dan tunduk kepada aturan Allah, hati kita ingin selalu egois, mementingkan diri sendiri, hati kita tak peduli dengan kawan sekitar, maka Al-Quran syifanya, Al-Quran sebagai penyembuhannya untuk segala penyakit hati. Nah, maka Ibnu Qayyim pun punya kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Maka penyakit yang banyak dibahas di sini adalah penyakit-penyakit hati, dan obatnya muara kepada Al-Qur'anul Karim. Obatnya bermuara kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi tidak sekedar dibaca, walaupun membacanya itu pun obat. Walaupun membaca Al-Quran itu obat, tetapi yang lebih besar lagi ketika seseorang memahaminya dengan baik. Dia hafalkan, dia baca tafsirnya, dia pahami dengan benar berdasarkan tafsir tersebut, dan dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Itu sebagai penyembuhan dalam dirinya. Nah, kalau ada orang yang merasa dirinya galau, ya, sehari-hari dia tidak tahu mau berbuat apa, dia tidak tahu bagaimana masa depannya, dia tidak mengerti bagaimana hidup dia ke depannya, maka obatnya untuk seluruh kegalauannya ini adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran. Nah, maka bacalah Al-Quran tersebut dengan bacaan yang benar. Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Al-Quran huwa syifa'ut tamu min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah. Ajib, ajaib. Al-Quran itu adalah penyembuhan yang sempurna, penyembuh yang sempurna. Karena Al-Quran itu kalamullah, dan sifat kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia penyembuh yang sempurna, min jami'il adwa, dari seluruh penyakit al-qalbiyah, baik penyakit hati, wal badaniyah, begitu juga penyakit tubuh fisik kita. Masya Allah, Al-Quran ada kesembuhan di dalamnya. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan dia pun penyembuhan untuk seluruh penyakit duniawi dan ukhrawi, penyakit akhirat. Penyakit duniawi, seseorang yang tamak terhadap dunianya sehingga dia tidak memikirkan akhirat, dan itu pun penyakit untuk akhiratnya nanti, adab di akhirat dan sebagainya. Kesengsaraan di dunia dan adab di akhirat, obatnya adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau kita lihat, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bagaimana dahsyatnya Al-Quran sebagai penyembuhan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, al-qalbiyah wal badaniyah, penyakit yang ada dalam hati. Contohnya ada hasad. Maka mustahil kalau orang betul-betul ikhlas dia menghafal Al-Quran, kemudian dia hasad kepada saudara muslimnya, mustahil. Berarti ada penyakit hati yang belum hilang bagi dia. Ada penyakit hasad yang belum hilang disebabkan dia belum ikhlas menghafal Al-Quran. Dia belum ikhlas menghafal Al-Quran. Begitu juga para tullabul ilm,
Para penuntut ilmu, kalau ada rasa hasad kedengkian dengan kawannya, ingin kawannya celaka, ingin kawannya terzolimi terus, berarti hati orang ini sedang sakit. Obatnya ada dalam Al-Quran. Dia bacalah Al-Quran itu, seluruh ayat-ayatnya itu kesembuhan untuk hati-hati yang sakit tersebut. Nah, apapun bentuk penyakit hati, ada hasad, ya, apa yang dimaksud dengan hasad? Dia menginginkan kebinasaan untuk orang yang dia hasati, agar nikmat Allah terhapuskan dari orang tersebut dan berpindah kepada dirinya. Itu hasad. Dia menginginkan kebinasaan, kerusakan, kehancuran bagi objek, bagi orang yang menjadi objek hasadnya. Dan dia menginginkan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Itu penyakit hasad namanya. Dia dengki, iri. Dan biasanya dengan sebab kecintaan pada dunia. Cinta kepada popularitas, cinta kepada harta, sehingga ketika kawannya dapat makanan, dia hasad. Berarti ada hati yang sakit di situ. Nah, tetapi ada yang dibolehkan yang disebut dengan ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan sebagaimana diberikan kebaikan tersebut untuk orang lain, tanpa menginginkan kerusakan bagi orang lain. Itu ghibthah. Kita lihat orang lain bersedekah, aduh, iri saya nih, dia sedekah, saya belum bisa, iri. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk bersedekah sebagaimana orang tersebut bersedekah, tanpa menginginkan orang yang dia ghibthahkan tersebut binasa. Mudah-mudahan hartanya dia berpindah kepada saya lah akan sedekah. Itu hasad namanya. Tapi mudah-mudahan dia semakin berkah hartanya, dan mudah-mudahan Allah tambahkan harta untuk saya agar saya bersedekah. Itu boleh. Sebagaimana penuntut ilmu ketika melihat kawannya menghafal Al-Quran, rajin, melihat kawannya rajin memurajaah bacaan-bacaan Al-Qurannya, memurajaah hafalan-hafalan hadis, memurajaah hafalan-hafalan matan-matan ilmiah, menyendiri di masjid, kawannya olahraga, seharusnya kita ghibthah. Saya ingin seperti dia. Moga Allah berikan saya keinginan belajar yang kuat seperti dia. Itu ghibthah. Silahkan, bagus. Dan itu dianjurkan. Tetapi tidak dengan hasad. Kalau hasad, mudah-mudahan besok dia sakit, makanya belajar terus. Pas sakit, rasain dulu, makanya belajar terus. Itu hasad namanya. Nah, orang berbuat baik, tidak boleh kita iri dalam bentuk hasad, tetapi boleh iri dalam bentuk ghibthah. Paham? Kalau ada hasad berarti ada penyakit hati, maka obat penawar yang paling manjur adalah Al-Quranul Karim. Penyakit-penyakit hati yang lainnya, tamak kepada dunia, rakus, mencintai dunia, penyakit-penyakit hati. Zalim kepada seseorang, ingin menzalimi orang lain, penyakit hati. Nah, adanya rasa kecemburuan yang besar terhadap duniawi seseorang, ini termasuk hal yang disebut dengan penyakit hati. Baik. Adapun penyakit badan, maka di dalam Al-Quran pun menjadi penyembuhan dan penawar penyakit tersebut. Ada sekaligus dalam Al-Quran. Nah, kalau ada seseorang mengeluhkan banyak sakitnya, apalagi yang berkaitan dengan sakit pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk jahat. Pengaruh apa? Makhluk-makhluk jahat yang dirinya setiap hari mungkin diganggu oleh makhluk halus. Nah, makhluk-makhluk jahat yang masuk ke dalam kesehariannya, yang membisikkan dia untuk berbuat jahat, yang menyebabkan dirinya sakit, demam terus-terusan, ketindihan ketika tidur, kakinya tiba-tiba sakit tanpa sebab, dan sebagainya. Maka Al-Quran sebagai penawarnya, Al-Quran sebagai obat untuknya, seringlah ia baca. Ia bacalah Al-Quran tersebut, apapun ayatnya, seluruhnya. Ayat mana saja dalam Al-Quran, seluruhnya adalah syifa, penyembuhan. Nah,
Ya, kita niatkan untuk meruqyah diri kita sendiri. Ya. Misalnya dengan cara kita menyentuh bagian tangan yang sakit, bagian kaki yang sakit, ya, bagian lututnya, pahanya, bagian telapaknya yang sakit. Ya, kita niatkan dalam bentuk ruqyah, yaitu kita memohon kepada Allah satu-satunya untuk menyembuhkan itu. Dan kita menggunakan media ruqyah tersebut dengan cara membaca ayat Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran, kita tempelkan tangan kita ke bagian yang sakit. Bismillah. Atau juga dengan doa-doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma ajidu wa uhadhir. Misalnya. Nah, ini doa-doanya. Bisa saja kita gunakan itu. Dan bisa kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Cukup. Itu pun juga dicukupkan. Kalau kita tidak menghafalkan doa-doa ruqyah, maka Al-Quran ini seluruh penyembuhan untuk tubuh kita yang sakit. Bisa juga kita perdengarkan bacaan Al-Quran kita untuk keluarga yang sakit. Jadi ketika dia sakit, diperdengarkan bacaan Al-Quran, bukan ketika meninggal. Nah, ya. Yang terjadi sekarang apa? Sudah meninggal baru kumpul semua baca Yasin, kumpul semua. Tidak bisa lagi dia dengar. Ya, tidak bisa lagi dia mendengar. Tetapi justru ketika dia sedang sakit, kita baca Al-Quran. Bacakan. Mudah-mudahan hatinya, pikirannya semakin tenang dengan bacaan kita. Nah, kita lagi nungguin ibu, ayah yang sakit misalnya. Duduk di sampingnya, ya, pelan-pelan dengan suara yang pelan, tidak teriak-teriak ya. Tidak kayak kita merojah biasa, pelan dan ikhlas pada Allah. Ya Allah, sembuhkan orang tua saya dengan sebab amal saleh yang kita lakukan. Ya, baca Al-Quran. Kita niatkan untuk ruqyah. Kita baca di sampingnya. Ya, walaupun tidak kita sebutkan, ibu saya ruqyah ya, enggak perlu kita sebutkan. Khawatir nanti dia merasa apa saya akan masukkan setan ya. Jangan begitu. Nah, kita baca aja tanpa harus mengasih tahu. Kan enggak harus kita akadkan kita mau ruqyah atau apa kan. Niatkan ruqyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca Al-Quran yang kita hafalkan, atau kita lihat mushaf dekat dengan bagian kepala ayah atau ibu yang sakit, ada saudara atau kawan kita yang sakit, baca itu. Insya Allah itu pun sebagai apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada kerugian bagi orang-orang yang melazimkan dirinya membaca Al-Quran. Tidak ada kerugian baginya. Semakin dia baca, maka semakin banyak pahala untuknya. Walaupun dia membacakan untuk orang lain. Jangan pelit. Kan dia yang dapat, bukan saya. Pelit namanya. Setiap yang membacanya, dia dapatkan berapa? Satu huruf, satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Yang satu kebaikan pahala tersebut dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Tidak ada kerugian bagi orang yang membacanya. Manfaat untuk yang membaca, manfaat untuk orang yang mendengarnya. Nah, ini yang kita harus biasakan. Dan ini yang disebut dengan ruqyah. Tidak perlu orang khusus, anggapan-anggapan khusus. Saya kayaknya kurang pas lah untuk meruqyah. Saya carilah ustaz. Dia mungkin lebih dekat kepada Allah. Salah kalau begitu anggapan kita. Salah kalau begitu anggapan kita. Kalau kita memohon, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membacanya langsung, kita yang memperdengarkannya langsung. Tidak perlu dicari pakar ruqyah, tidak. Nah, maka permintaan memohon ampunan kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah, kita mintakan langsung kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku ijabah untuk kalian. Nah, maka begitu pula dengan ruqyah. Ruqyah itu pun berdoa kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir-zikir dan doa-doa. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan syifa di sini. Dan tentunya sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih.
wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Baik. Kita azan dulu. Nah. Tafadhal muadzin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Asyrul Qawaid Tazkiyatin Nafs, yaitu pada kaidah yang ketiga, Al-Quran Al-Karim sebagai sumber pembersihan jiwa, sehingga di dalam mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, tentunya kita berupaya agar bacaan Al-Quran kita benar. Kita membaca dengan bacaan yang benar, bukan asal-asal baca, tapi harus pas makhraj hurufnya, membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, terutama huruf yang dekat makhrajnya seperti hamzah dan ain misalnya, dha dengan za dan seterusnya, harus pas. Nah, jadi tidak dikatakan laki-laki. Nah, sekarang kan tersebar meme di media sosial, tidak dikatakan laki-laki kalau dia tidak bisa membedakan antara sin dengan ta, nah, antara hamzah dengan ain, antara dha dengan za, tidak bisa dibedakan, belum laki. Sahih. Nah, bukan sekedar belum laki, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, yang kami berikan Al-Quran kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, mereka yatlunahu, membacanya, mentilawahnya, haqqa tilawati, dengan tilawah yang benar, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran. Yang beriman kepada Al-Quran, ciri-ciri mereka apa? Baca Al-Qurannya benar. Nah, itu diantara kewajiban bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan meremehkan bacaannya. Walaupun kita belum benar bacaannya, terus belajar, terus belajar. Nah, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia dapat 2 pahala. Disebutkan para ulama kapan dia dapat 2 pahala tersebut. Kalau dia terus membaca dan terus belajar untuk membacanya, dia terus berusaha membacanya dan berusaha memperbaiki bacaannya, baru 2 pahala dia. Tapi kalau dia hanya baca, tidak mau belajar baca Al-Quran, hati-hati. Hati-hati, dia terkena dalam ancaman dengan alasan dia tidak mau belajar atau merasa bisa. Hati-hati, merasa sudah hebat, sudah bisa, tidak mau lagi belajar, atau merasa belajar baca Quran itu tidak penting. Hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena di antara ciri orang beriman, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan bacaan yang benar, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, tajwidnya benar, panjang pendeknya, matnya dia benar bacaannya, tidak asal-asal baca. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran. Silakan buka, pelajari dan baca surat Al-Baqarah 121. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran. Wa man yakfur bih, lanjutan ayat, wa man yakfur bih, adapun siapa yang kufur terhadap Al-Quran, wa man yakfur bih fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah yang merugi. Inilah diantara dalil para ulama yang mengatakan belajar tajwid itu wajib, semampu kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun cadalnya kita mengucapkan huruf, bagaimanapun susunan gigi kita yang mungkin susah, bagaimanapun pendeknya lidah kita yang mungkin berat mengucapkannya,
tetap saja dia harus belajar, harus berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada alasan. Berapapun umur dia, berapapun umurnya. Sekarang lihat, anak-anak kecil dimasukkan ke TPA, masuk TPA, tempat belajar Al-Quran. Orang-orang dewasa ada belajar TPA lagi tidak? Na'udzubillah. Tanyakan kepada mereka, apakah di Al-Quran itu tertulis untuk 12 tahun ke bawah? Ada nggak tertulis itu? Kenapa giliran TPA dia mau belajar Al-Quran masih umur di bawah 12 tahun? Dipaksa sama orang tua, belajar, baca Quran, belajar Quran. Orang tuanya sendiri tidak mau belajar. Saya sudah tua, sudah susah. Na'udzubillah. Bagaimanapun sulitnya dia, bagaimanapun susahnya harus belajar baca Al-Quran dan belajar untuk menghafalkannya. Ini yang ajaibnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Giliran diajak untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, selalu menyalahkan umurnya, menyalahkan akalnya. Nah, kalau belajar tahsin, belajar baca Al-Quran itu, saya itu sudah tua, tidak kuat lagi saya. Akal saya tidak seperti dulu lagi. Otak saya itu sudah mulai melemah. Tapi kalau diajak bicara sinetron, hafal dia nama-nama pemain ini, tahu dia, hafal mati. Sinetron, wah ini orangnya, wah dia begini. Alhamdulillah. Coba dia hafal Quran seperti dia hafal sinetron. Ya, di kampung-kampung orang tua-tua berani duduk 3 jam tidak putus-putus depan sinetron. Tapi baru melihat Al-Quran 1 menit 1 halaman, langsung apa? Menguap dia, langsung menguap. Na'udzubillah. Ini kenyataannya. Ini diantara sebab penyakit hati ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi untuk pelajaran untuk kita seluruhnya. Ya dah, mungkin itu giliran belajarnya pakai laptop, segar matanya. Tapi kalau sudah tilawah langsung apa? Berkerut keningnya, dahinya langsung mulai berkerut. Langsung mulai ganggu kawan sebelahnya. Ajak ngobrol. Tapi kalau pegang laptop ada nggak begitu? Hati-hati, jangan sampai ada penyakit hati ternyata di situ. Kalau udah masalah laptop tuh minta waktu, sehat semua. Anak mau belajar, mau pakai ini, pinjam, izin. Tapi untuk Al-Quranul Karim, selalu bawaannya ngantuk, ya kan? Hati-hati. Jangan-jangan kecintaan kita kepada dunia ini telah mengalahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dengan sebab itulah kotornya, rusaknya, dan keruhnya hati kita. Na'udzubillah. Maka bersihkan hati dengan Al-Quranul Karim. Belajar membacanya. Jangan katakan kita tidak bisa. Jangan menyerah ketika tidak hafal-hafal. Justru ketika kita sulit menghafal, disitulah pahalanya. Bandingkan antara 2 orang. Yang satu dia baru membaca 10 kali dalam satu ayat, 10 kali hafal. Dengan seseorang yang harus 40 kali dulu baru hafal. Mana yang lebih banyak pahalanya? Yang baca 40 kali. Karena yang 10 kali ini setelah dia hafal, dia akan santai. Bahkan meremehkan bisa jadi. Apalagi yang cuma sekali 2 kali baca langsung hafal, dia akan santai. Tapi yang harus 40 kali ini, lihat berapa tabungan pahala yang dia dapatkan. Maka di dalam menghafal Al-Quran yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hasilnya berapa, tapi berapa kemauan keras, kesungguhan kita dalam menghafalnya. Amalan kita selama menghafal itu berapa banyak. Itu yang dinilai. Jadi prosesnya yang dinilai. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Katakan wahai Muhammad, berbuatlah kalian, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Yang dilihat Allah itu apa ya? Amalan kalian, bukan hasil amal kalian. Bukan hasil sudah hafal berapa, bukan itu. Tapi apakah sehari ini kita sudah menghafal? Dah berapa jam kita di hadapan Al-Quran? Itu dia.
Yang menjadi kunci kita kalau ingin menghafal Al-Quran, bukan buru-buru mengejar hasil, tapi sebanyak apa prosesnya itu kita lakukan. Itu yang sangat penting sekali. Nah, keliru kalau orang targetnya dia harus hafal sekian, habis itu dia berhenti. Khatam sudah 30 juz, habis itu dia apa? Tadinya dia tadinya dia hafiz, sekarang sudah habis. Tadinya hafal 30 juz, sekarang juz 30 saya tidak hafal. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena dia mencari target hasilnya, bukan amalan prosesnya. Sehingga sekali dalam sehari dia tidak baca Al-Quran, walaupun sekali, walaupun satu halaman tidak dia baca. Ini diantara gagal di dalam berproses itu sendiri. Bukan masalah kita cepat-cepat hafalnya, tidak. Tapi sejauh mana kerajinan kita untuk menghafalnya, kesungguhan dan ketabahan, kesabaran kita di dalam menghafal ayat-ayat tersebut. Jangan frustasi, apalagi mengeluhkan tidak hafal-hafal. Jangan frustasi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat. Sadar kita ketika kita berusaha untuk menghafalnya, walaupun belum hafal-hafal, insya Allah tercatat terus sebagai catatan amal kebaikan di sisi para malaikat yang mencatatnya dan dihadapkan di hadapan kita kelak di akhirat. Kemudian wa tilawatul kitab haqqa tilawatih, dijelaskan dalam tafsir, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih. Makna haqqa tilawatih, bacaan yang benar, takunu bi qiraatihi, benar dalam qiraatnya, bacaannya, tajwidnya, makhraj hurufnya, mad dan seterusnya, hukum nun sukun, mim sukun, tanwin dan semuanya. Itu qiraahnya, benar dalam qiraahnya. Wa hifdhihi, dan di dalam menghafalnya. Wa fahmihi, dan di dalam memahaminya. Wa tadabburihi, dan di dalam mentadabburinya, menghayati kandungan makna di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, ayat demi ayat. Wal amalu bihi, dan dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal, tapi dia pun harus mengamalkan Al-Quran yang dia baca, yang dihafalkan tersebut. Kama fassarahu bidzalika as-sahabat wa tabi'un, sebagaimana hal tersebut ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan dari kalangan tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'anihinna wal 'amala bihinna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, dahulu di antara kami, apabila seseorang di antara kami belajar Al-Quran, baru belajar 10 ayat dulu, 10 ayat dia pelajari, dia tidak akan lanjut ke ayat berikutnya sampai dia mengerti maknanya, sampai dia mengamalkan Al-Quran yang dia baca tersebut. Dibaca dulu 10 ayat, dia pahami, dia pelajari, baru lanjut ke ayat berikutnya. Bagaimana para sahabat ini yang dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud. Para sahabat begitu, mereka mempelajari Al-Quran tidak sekedar hafal saja, tidak sekedar baca saja, tapi memahami makna dan mengamalkannya. Begitulah tadabbur Al-Quran yang benar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini perlu kita pahami baik-baik. Karena di antara hal yang dikhawatirkan Nabi SAW muncul dari umat ini, umat Islam ini, yaqra'una al-Quran, mereka pun baca Al-Quran, bahkan menghafalnya, walakin lam yujawiz taraqiyahum, tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka, cuman sampai di lisan saja. Sebagaimana hadis Nabi SAW menunjukkan hal demikian. Bacaan Al-Quran dia baca, dia hafal, tapi tidak sampai menembus ke dalam hatinya, cuma sampai di sini,
cuma sampai di anak lidahnya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya dengan pemahaman yang benar, sehingga dikhawatirkan dia yamruquna minad din, keluar dari agama ini, keluar dari agama ini, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang khawarij. Ini dia, orang-orang khawarij yang dengan andalan hafalan Al-Quran sekian, bacaan Al-Quran yang benar, begitu dan sebagainya, tetapi tidak dia pahami maknanya, tafsirnya dan pemahaman yang benar, akhirnya dia melenceng dari agama ini. Dia kafirkan pelaku-pelaku dosa-dosa besar, dia kafirkan para pemimpinnya, dia tumpahkan darah kaum muslimin, dia keluar untuk memberontak, dia keluar mengangkat senjata di hadapan para pemimpin kaum muslimin. Ini yang dikhawatirkan. Makanya Al-Quran itu harus dipahami dengan benar, sesuai dengan tafsirnya. Pemahaman Al-Quran yang benar itu menafsirkan Al-Quran sebagaimana telah kita pelajari. Al-Quran ayatnya ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayatnya ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran dia tafsirnya dari kalangan sahabat Nabi, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ayatnya ditafsirkan dengan riwayat. Kalau belum ketemu juga tafsirnya, maka dipakai sistem dirayah, metode dirayah, yaitu pemahaman bahasa Arab yang benar dari sumber keilmuan bahasa Arab, kosakata yang benar. Itu cara pemahaman Al-Quran yang benar. Bukan menafsirkan Al-Quran dengan logika saja, dengan akal pikiran masing-masing, tidak. Nah, tapi memahami Al-Quran dengan benar, lihat tafsirnya. Di antara tafsir yang menunjukkan hal demikian, tafsir Ibnu Katsir. Tamat satu ayat, beliau jelaskan ayat ini berdasarkan juga firman Allah yang lain dalam surat yang lain disebutkan ayat. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Begitu juga Nabi SAW bersabda, dijelaskan hadis-hadisnya menunjukkan ayat ini. Nah, kemudian dia nukil perkataan ini sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas mengatakan begini tentang ayat ini. Begitu. Tafsir dengan riwayat. Itu pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Bukan seenaknya menafsirkan dengan pendapat pribadi. Banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang tersesat dengan pemahaman pendapat pribadi ini tentang Al-Quran. Na'udzubillah. Ya. Hanya dengan duga-dugaan, hanya dengan cocok logi, tahu cocok logi. Ya, dia cocokkan dengan keadaan. Misalnya terjadi gempa tanggal sekian, ya, tanggal 2 misalnya. Bulan berapa? Bulan 12. Kalau gitu kita lihat Al-Quran ayat kedua dari surat nomor 12. Oh, ini sebabnya. Itu namanya cocok logi. Tidak pernah ada sahabat menafsirkan demikian. Tidak pernah pun Rasulullah SAW menafsirkan demikian. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan cara yang benar, bukan hanya sekedar dengan akal-akalan kita, apa yang terlintas, tersirat dalam pikiran kita. Sebagaimana orang-orang yang banyak keliru, akhirnya salah di dalam memahami dan salah dalam beramal. Mungkin kelas 2 pernah kita ceritakan ya, tentang orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid. Boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Apa dalilnya? Dalam surat apa? Al-Baqarah. Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ajaib. Pakai dalil dia membenarkan. Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lihatlah. Ambillah fattakhidhu, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Lihat. Antum tahu maqam kan katanya? Makam, apa itu makam? Kuburan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika saking dangkalnya akal pemikiran, dia berani mentafsirkan ayat tersebut dengan kuburan, kuburan Ibrahim, makam Ibrahim itu artinya kuburan. Karena bagi kita telah dimakamkan artinya telah dikuburkan. Na'udzubillah. Padahal makam Ibrahim dari kata qama
Yaqum, maqam tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim dan anak beliau Ismail ketika membangun Ka'bah, sehingga menyisakan telapak kaki sebagai jejaknya di situ. Maqam Ibrahim, tempat beliau berdiri, membangun, menyusun batu Ka'bah. Paham? Itu yang disebut isyarat maqam Ibrahim, yaitu Masjidil Haram. Maka jadikanlah Masjidil Haram sebagai tempat solat. Itu tafsirnya, bukan kuburan Ibrahim. Na'udzubillah. Nah, ini orang menafsirkan Al-Quran salah paham, akhirnya inilah menjadi landasan dia kenapa dia bangun masjid di sisi kuburan, atau dia kuburkan mayat di sisi masjid. Ini dia tak sebabnya. Nah, salah paham dalam memahami Al-Quran, ya, fatal akibatnya, salah dalam berbuat nanti. Wa qira'atul Quran duna fahmi ma'aniha atau al-amal bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Maka membaca Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya dan tanpa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ini tidak dianggap orangnya telah membaca dengan benar, walaupun tajwidnya benar. Tapi salah paham, maka ini bukan bacaan yang benar. Walaupun tajwidnya benar, hafalannya banyak, tapi dia tidak mengamalkan, justru mengingkari. Dalam Al-Quran ini sudah jelas Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jelas. Tapi dia bilang, saya ini hafal Al-Quran, tapi saya tidak percaya Allah di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana, katanya. Lihat, walaupun dia hafal nomor ayatnya, nomor surat, pojok kanan atas, kanan bawah, ketika dia melewati Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, saya tidak beriman dengan itu. Percuma, itu bukan tilawah yang benar. Ketika seseorang tidak mengimani Al-Quran, walaupun lewat di hadapan dia baca Al-Quran, puluhan ayat yang menyatakan demikian, dia ingkari mentah-mentah. Kalau ini saya tak setuju. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Percuma, itu bukan tilawah yang benar. Tilawah yang benar, bacaannya benar, hafalannya benar, pemahamannya benar, dan pengamalannya pun benar. Itu tilawah yang benar. Jangan tertipu dengan orang-orang yang hanya sekedar hafal, yang sekedar pandai berretorika dalam menyampaikan. Tapi lihat dulu amalannya, lihat dulu pemahamannya. Adakah Rasulullah dan para sahabat memahami demikian atau tidak? Itu patokannya. Adakah pemahaman kita sama dengan pemahaman Rasul dan para sahabat atau belum? Itu patokannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang hari ini sudah mulai langka. Dan mudah-mudahan kita bagian dari orang memahami Al-Quran dengan benar. Kita belajar sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Kita lihat tafsir-tafsirnya, baca, rajin membaca kitab-kitab tafsir, tafsir dari Al-Quran, dari hadis. Ya, hadis menjelaskan Al-Quran, tafsir berdasarkan perkataan pemahaman para sahabat, ya, tafsir berdasarkan penjelasan dari ulama tabi'in, dari murid-muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kita menggunakan metode pemahaman dengan bahasa Arab yang benar, bahasa Arab yang fushah, bukan bahasa Arab yang diterka-terka maknanya. Kan bahasa Arab yang diterka-terka, maqam jadi makam, kuburan berarti. Na'udzubillah, sejak kapan orang Arab mengatakan kuburan sebagai maqam? Na'udzubillah. Ini diantaranya. Jangan tertipu hanya sekadar dengan bacaan yang benar ataupun hafalan yang kuat, tetapi lihat pemahamannya dan pengamalannya. Tayyib. Walidha yaqulu al-Fudayl bin Iyad. Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, innama nazala al-Qur'anu liyu'amala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Untuk apa? Diamalkan isinya. Namun hari ini kata beliau, banyak orang yang menganggap baca Quran itulah amalannya. Hanya sekedar itu amalannya. Ya. Banyak orang yang menganggap
membaca Al-Quran itu hanya sebatas disitulah amalannya. Tidak, masih panjang, harus kita pelajari. Maka ketika kita ditanya, kenapa pondok ini tidak khusus untuk tahfiz Al-Quran saja? Kita mempelajari fikih. Dari mana sumbernya fikih? Dari Al-Quran. Itu proses memahami isi Al-Quran. Kita mempelajari kitab hadis. Kenapa kita pelajari? Karena hadis itu penjelasan dari Al-Quran, penjelasan untuk Al-Quran. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kita belajar apa lagi? Adab misalnya. Kitabul Adab atau Tadhkiratus Sami. Di dalamnya ayat-ayat Al-Quran bukan? Iya. Hadis-hadis Nabi SAW begitu. Jadi yang kita pelajari di pondok bukan sekedar menghafalannya, bukan. Tapi amaliyahnya. Begitu juga kita pun menghafalnya. Bukan kita nafikan tidak menghafal Al-Quran. Bukan kita nafikan menghafal, tidak. Kita menghafalnya dan kita belajar memahami maknanya dan kita amalkan dalam keseharian, dalam aturan-aturan pondok. Itu hal yang besar yang harus kita pahami pondok ini. Nah, bahkan di kelas 2 mulai belajar qawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Berdasarkan kaidah-kaidah dari Al-Quran. Nah, kaidah-kaidahnya dari Al-Quran, kesimpulannya supaya menetapkan hukum untuk sebuah kasus dengan benar dari kaidah-kaidah Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Belajar apa lagi kita di pondok? Antum belajar faraid. Lihat, faraid itu satu-satunya pembagian harta yang disebutkan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Langsung di dalam Al-Quran. Pembagian harta warisan dalam Al-Quran. Bagaimana jadinya kalau sekedar dibaca, dihafalkan, tapi tidak pernah diamalkan dalam praktik pembagian harta warisan? Nah, ya. Fungsi Al-Quran liyu'amala bih, agar diamalkan. Nah, ini yang besar cita-cita kita seluruhnya, cita-cita yang besar insyaallah, memahami Al-Quran dengan berbagai sisi bidang keilmuan yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Kita akan belajar insyaallah usul fiqih. Nah, ya, kita akan belajar balaghah dari Al-Quran. Nah, antum belajar hari ini yang kelas 1 bahasa Arab, dursul lughah. Untuk apa? Belajar mendekatkan pemahaman kepada Al-Quran. Al-Quran Qur'anan Arabiyyan. Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab. Itu tujuan kita. Jadi kalau kita direncehkan oleh seseorang, untuk apa belajar Arab? Emang mau jadi TKI? Allah musta'an. Ini pelecehan. Kita belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk belajar Al-Quran, memahami makna-maknanya. Itu cita-cita besar kita. Nah, di kelas 2 ada pelajaran durusul minal Quran, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Nah, kita belajar sirah Nabi SAW. Bagaimana beliau mempertahankan isi Al-Quran dalam dakwah beliau? Itu yang kita lihat. Nah, apalagi pelajaran yang ada di sini. Selama ilmu tersebut bermanfaat, maka muaranya kepada Al-Quran. Walaupun belajarnya IT. Bukankah Allah katakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak mengerti, tidak paham. Maka keilmuan dunia pun ada ahlinya. Ada ahlinya. Maka keilmuan duniawi ini terangkum dalam firman Allah, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahuinya. Kedokteran misalnya, walaupun tidak ditulis secara detail dalam Al-Quran, tanyakan kepada ahlinya. Nah, untuk apa nantinya? Sebagai wasilah ilmu dunia ini, agar kita bisa merangkum keilmuan agama dengan media teknologi informasi dan komunikasi. Kita sampaikan kepada umat, walaupun kita tidak bisa berceramah, tapi kita bisa bikin konten yang bermanfaat, pemrograman yang bermanfaat, instalasi jaringan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya untuk agama kita. Itu pentingnya kita memahami bahwa ilmu yang bermanfaat itu muaranya adalah Al-Quran Karim. Paham? Tayyib.
Wa idza akrama Allah subhanahu abdahu tilawatil Quran wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'ala al-'amal bihi nala min at-tazkiyah aw far nasibin. Terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya dengan tilawah Al-Quran tadi, dengan mentadabburi Al-Quran tadi, dan dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, maka dia memperoleh tazkiyah. Nala minat tazkiyah aw far nasib. Dia menerima dari penyucian jiwa ini dengan bagian yang sangat banyak. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala, sehingga begitu besar dampak Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk mentazkiyah diri. Maka percuma orang-orang yang menggaungkan tazkiyatun nafs, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak mau menghafal Al-Quran, apalagi mentadabburi, memahami tafsirnya dan memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai tambahan keimanan bagi kita seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dan Allah memahamkan kepada kita Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.